Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Gimana kabarnya setelah kita hari suci? Luar biasa. Selamat Paskah untuk Anda. Saya melihat wajah-wajah sukacita karena kebangkitan Kristus ada di dalam hati kita semuanya. Amin. Puji Tuhan, saya melihatnya itu di hati semuanya, dan terutama juga teman-teman di Zoom. Wah, untuk Gwen sus saya ya, yang dia walaupun berada di kapal cruising lagi di New Zealand, tapi ikut bersama dengan kita di Zoom. Apa kabar? Seneng ya New Zealandnya, saya lihat fotonya bagus-bagus, luar biasa sekali. Dan saya lihat Pak Johan dari California, Julie dari Padang, terus kemudian saya melihat Bapak Eko, dan kemudian Bapak Budi, dan juga Pak Adi ya, Pak Adi. Ya, apa kabar? Dan kemudian saya masih belum melihat Pak Yoyo ini. Pak Yoyo ada di mana nih? Belum hadir ya. Ya, dan juga teman-teman lainnya sama siapa saja saya nggak melihatnya, banyak ya, ada Nana, Desi, Keke, Heni, dan juga Tinta Nitris, dan Sugiharto, dan juga Vera. Terima kasih Anda masih bersama dengan kita semuanya. Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita melalui spot yang sangat berat nanti ya, mulai minggu depan kita jadi inem. Sekarang kita bersukacita, jadi nanti Anda tetap sukacita walaupun melakukan pekerjaan rumah penuh dengan sukacita. Bapak Ibu yang terkasih, pada kesempatan ini Anda akan diberkati dengan hadirnya Romo Hudiono, yang dahulu beliau bertugas di Malang tetapi sekarang bertugas di Probolinggo. Luar biasa sekali, nanti akan membagikan firman Tuhan, bahagia dan membahagiakan. Dan pada kesempatan ini mari saya ajak Anda semuanya untuk memuji Tuhan agar hati kita penuh sukacita dan roh Allah turun untuk kita semuanya bersama dengan Sisil, Yohanes dan timnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati Anda semuanya. Shalom semuanya. Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Luar biasa kita boleh berkumpul bersama-sama pada pagi hari ini. Kita mau dengan sukacita memuji Tuhan karena kita semua adalah anak-anak Tuhan yang berbahagia. Amin. Kita semua anak-anak yang berbahagia. Amin. Amin. Ya, di dalam Tuhan kita pasti berbahagia ya. Baik Bapak Ibu yang terkasih, mari kita bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan. Dengan kasih-Nya kita mau mengasihi sesama kita. Dan kita juga merasa bahagia boleh hadir bersama-sama di tempat ini. Mari puji Tuhan dengan hati yang penuh sukacita, karena kita semua sangat berbahagia hari ini. Amin. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Mari kita bergandeng tangan. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk saudara-saudaranya. Saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tunjuk teman-temannya di kiri kanan. Sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Baik teman-teman, semua kita berikan salam untuk teman-teman yang ada di kiri kanan muka belakang. Tangan, kau sahabatku, kau saudaraku. Puji Tuhan. Luar biasa di dalam Tuhan ya. Kita semua anak-anak Tuhan yang berbahagia. Amin. Sekali lagi kita nyanyikan. Hari
ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Mari kita saling bergandeng tangan. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk teman-temannya yang di kiri kanan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, tunjuk teman-temannya. Sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. 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 Puji Tuhan, tidak ada yang dapat memisahkan kita di dalam kasih-Nya. Amin. Kita siapkan hati kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Segala hormat, puji dan syukur kami hanya bagi-Mu Bapa. Benar Bapa, kami adalah anak-anak-Mu yang bahagia Bapa. Karena kami boleh mempunyai Bapa yang sangat baik seperti Engkau. Dan kini kami boleh hadir di tempat ini Bapa. Ini semua karena anugerah-Mu saja Bapa. Terima kasih Bapa, Kau telah menjamah setiap hati kami, sehingga kami boleh rindu untuk mencari Engkau. Kami boleh datang memuji dan menyembah-Mu, juga mendengarkan firman-Mu. Terima kasih banyak Bapa. Kami boleh menggunakan waktu kami untuk Engkau Bapa. Ya Bapakku yang maha baik, biarlah waktu yang singkat ini Bapa boleh kami gunakan untuk menyenangkan Engkau Bapa. Boleh kami gunakan untuk memuji dan menyembah-Mu dengan segenap hati kami. Terima kasih banyak Bapa untuk anugerah-Mu ini. Dan kami Bapa percaya bahwa saat ini Roh-Mu yang kudus boleh menuntun kami dari awal hingga akhir. Roh-Mu yang penuh kuasa Roh-Mu yang penuh kuasa boleh menuntun kami dari awal hingga akhir, menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh sungguh-sungguh datang kepadamu pada pagi hari ini dengan puji-pujian dan penyembahan kami Bapa. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih. Kami sungguh bersyukur Bapa untuk segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih. Terpujilah Engkau Bapakku untuk selama-lamanya. Amin. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu.
hanya karena kemurahan-Mu saja. Semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Bapa. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Terima kasih untuk rancangan-Mu yang indah Bapa. Masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, berkat kemurahan-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau baik Bapa, Engkau sungguh baik. Mari naikkan rasa syukur dan terima kasih-Mu saat ini, karena Dia Bapa-Mu yang sungguh amat baik. Dia sangat baik, Dia sungguh setia. Terima kasih ya Bapa-Ku, untuk kasih-Mu Bapa. Terima kasih, Kau Bapa-Ku yang baik. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Kau Bapa-Ku,
Bapa, Engkau sungguh baik, Kau sangat baik Bapa. Terima kasih kami naikkan bagimu Bapa, untuk kasih-Mu, untuk anugerah-Mu Bapa dalam hidup kami. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus baik, amin. Kita terus bersorak untuk Dia. Kita mau terus katakan bahwa Tuhan Yesus baik, amin. Mari kita nyanyikan dengan penuh sukacita. Kita mau bersorak untuk Tuhan. Kita mau katakan bahwa Dia adalah Tuhan kita yang baik. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku, amin. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik. Mana jempolnya, tunjukkan. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Oh oh oh, sungguh amat baik, ye ye ye, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan sekali lagi. Ada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku, amin. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Angkat jempolnya, katakan Yesus baik. Oh oh oh, sungguh amat baik, ye ye ye, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Angkat jempolnya tinggi-tinggi. Tuhan Yesus baik. Oh oh oh, sungguh amat baik, ye ye ye, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi katakan, Tuhan Yesus baik. Oh oh oh, sungguh
sungguh amat baik. Amin, amin, amin. Kita menyadari kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Dia adalah Bapa kita yang sungguh amat baik. Untuk itu Dia layak untuk menerima pujian dan sembah kita. Kita mau masuk di dalam hadirat-Nya yang kudus. Kita mau sembah Dia dengan segenap hati kita.
kehadiran-Mu saat ini melingkupi setiap kami ya Bapa. Kekudusan-Mu Bapa penuhiku, ku rindu selalu diam dalam
terjadi di dalam hidup setiap kami. Dan kami akan melihat perbuatan-Mu yang ajaib, Bapa. Terpujilah Engkau ya Bapakku. Terpujilah Engkau Bapa. Untuk selama-lamanya kami sembah Engkau. Kami dan semua keturunan kami memuji dan menyembah-Mu Bapa. Untuk selama-lamanya Bapa. Bapa, kini kami mau mendengarkan Engkau Bapa. Lewat anak-Mu yang terkasih Romo Hudiono. Urapi anak-Mu yang terkasih ini Bapa. Urapi setiap kami yang hadir saat ini. Juga teman-teman kami yang ada di Zoom. Urapi setiap kami. Biarlah setiap kebenaran firman-Mu boleh kami dengar pada pagi hari ini. Dan biarlah setiap firman yang ditaburkan boleh sungguh-sungguh tertanam di dalam hati kami. Menjadi rema di dalam kehidupan kami. Dan kami boleh menjadi pelaku firman-Mu. Bersabdalah ya Bapa, kami siap untuk mendengarkan Engkau. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Kudus. Amin. Puji nama Tuhan. Saya persilakan Romo Hudiono untuk menyampaikan firman-Nya. Allah Bapa kami yang Maha Baik, kuasailah kami dengan Roh Kudus-Mu, basuh dan bungkuslah dengan darah-Mu yang kudus. Biarlah hanya apa yang baik, apa yang benar, apa yang membawa damai sejahtera serta sukacita dalam Roh Kudus, biarlah itu yang terjadi demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Karena bapaknya tidak banyak, saya sebut duluan. Selamat tes. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian terkasih, saya Romo Hudiono dari Probolinggo. Ini saya sudah di Bondowoso. Ya, pastor siap aja ditugaskan kemanapun. Saya mau bacakan dari Sabda Bahagia. Cuma saya punya penekanan pada Matius bab 5 yang ayat 7 sampai dengan 9. Saya akan bacakan, kutipkan lebih dulu. Jadi berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Ada begitu banyak rumusan atau tulisan tentang kebahagiaan di dalam Alkitab kita ini. Tetapi saya ambil beberapa saja. Yang penting bahwa ini mewakili untuk refleksi saya tentang bahagia dan membahagiakan. Siapa sih yang tidak ingin bahagia? Kita semua ini ingin bahagia. Orang menikah untuk bahagia. Dan mereka mengalami bulan madu juga untuk bahagia. Mengapa disebut bulan madu? Karena madunya cuma sebulan.
yang setelah itu bisa baru bulan Padu, ya, bulan Empedu gitu ya. Tapi ya itu ada semua di dalam kehidupan kita, tidak masalah, karena memang itu bagian dari kehidupan. Jadi apapun kita, tapi kita ingin meraih kebahagiaan. Saya jadi Romo juga ingin bahagia. Dan dengan saya jadi Romo, saya juga mengalami jatuh bangun. Ikut Tuhan itu entah berkeluarga yang baik, entah untuk jadi pastor yang baik, itu babak belur kan Bu. Untuk mendapatkan kebahagiaan itu, ikut Tuhan Yesus itu jalannya kita ikut babak belur. Tapi tidak apa-apa, kalau tetap ikut Tuhan Yesus yang akan sampai pada babak final. Ya, endingnya. Dan kenapa saya katakan ini? Karena setiap hari saya kedatangan tamu orang susah. Jadi orang susah. Kalau senang mereka tidak datang, ya. Tapi kalau susah mereka datang, ya. Tapi tidak apa-apa, memang itu bagian dari hidup dan pelayanan saya. Kalau disuruh memilih begitu, saya memang memilih jadi Romo. Lebih baik saya menemani orang susah daripada saya sendiri yang susah kan. Ya. Daripada saya yang diomeli oleh istri, lebih baik saya menemani suami-suami yang diomeli oleh istri. Ya. Nah, dan sama, daripada saya sakit, lebih baik saya mendoakan orang sakit. Saya tanya sama Anda, pilih mana? Menolong, membantu orang miskin atau Anda yang miskin? Menolong atau miskin? Loh, ngerti loh sakjane itu. Ya. Banyak orang tahu bahwa ya lebih baik menolong orang miskin, tapi belum tentu dilakukan. Aku cek butuh pertolongan kok nolong orang lain. Atau mencoba untuk mengabaikan. Bapak-bapak dan ibu-ibu, orang mancing itu juga untuk cari bahagia. Daripada aku diomeli istriku, tak mancing aja pulang malam-malam. Orang ingin kaya itu ingin bahagia juga. Orang ingin punya anak itu juga untuk berharap untuk mendapatkan kebahagiaan. Kita semua ingin bahagia dan berharap bahagia. Setiap hari saya harus merefleksikan apa yang saya temukan pada banyak orang yang datang. Dan dari sana saya tahu, tidak ada orang yang tidak punya masalah. Tidak ada. Tidak ada orang yang tidak punya masalah. Semua orang punya masalah. Tidak ada keluarga yang tidak punya masalah. Saya saksinya. Tidak ada orang keluarga yang tidak bermasalah. Semua punya masalah. Mungkin masalah ekonomi, mungkin masalah relasi, mungkin masalah komunikasi, mungkin masalah seksualitas, dan banyak mungkin yang lain. Semuanya punya masalah. Saya pun punya masalah. Tapi tidak apa-apa, karena dari masalah kita belajar. Dan tahukah Anda bahwa mukjizat itu terjadi karena ada masalah. Mukjizat terjadi karena ada masalah. Anda begini, semua punya masalah, dan tapi mukjizat juga karena adanya masalah. Ada penyembuhan orang sakit karena ada orang yang sakit. Ada menghidupkan orang mati karena ada yang mati. Ada mukjizat penggandaan roti karena ada yang lapar. Jadi kalau Anda punya masalah,
Jangan berhenti di masalahnya, tapi percayalah, asal kita mau tiba tangi cekelan Gusti, begitu ya. Tak tahu artinya. Ada akan tertolong. Tiba tangi cekelan Gusti, jatuh bangun berpegang pada Tuhan. Akan tetap jatuh bangun, tapi akan dikuatkan untuk sampai akhir. Tapi kalau Anda tiba tangi cekelan Yuli selingkuhannya, akan membuat kita menderita, bukan bahagia. Tiba tangi cekelan Tony, oh sama ya. Nah, kalau kita tiba tangi cekelan Gusti, jatuh bangun berpegang pada, kita akan memiliki kebahagiaan demi kebahagiaan di tengah persoalan-persoalan yang ada dalam hidup pribadi maupun hidup berkeluarga. Saya sungguh yakin tidak ada keluarga yang sempurna. Tidak ada. Romo, saya itu kalau melihat itu tetangga saya itu mereka berdua keluar kemana-mana berdua, saya itu iri, Romo. Sangat iri saya. Duh, memangnya kenapa? Suaminya itu mesra sekali, aduh, udah kayak suami saya, katanya. Kayak debok, katanya. Tahu debok itu batang pisang, itu dingin, gitu. Anyep, gak romantis belas. Dan orang sering hanya melihat dari luar seperti itu. Karena terpengaruh oleh ungkapan apa itu dalam bahasa Jawa. Saya lupa istilahnya, tapi ini dalam bahasa Indonesia rumput tetangga lebih hijau daripada rumput sendiri. Padahal rumput itu sama, kalau masih muda itu hijau muda, setelah tua hijau, lalu mulai menguning, lalu mulai coklat, lalu kering. Orang sering terjebak dengan istilah itu, melihat yang tetangga punya itu lebih baik daripada situasi keluarga kita. Padahal enggak, masing-masing keluarga punya kekurangan. Dan kalau ada orang yang yakin betul bahwa rumput tetangga lebih hijau daripada rumput sendiri, besar kemungkinannya dia tuh sakit katarak, Pak. Ya. Keliru lihatnya itu. Nah, maka jangan berkecil hati. Jangan berkecil hati, karena apa? Karena semua keluarga punya masalah. Jangan berkecil hati, karena apa? Karena sepanjang-panjangnya malam akan berakhir pagi. Tidak ada masalah yang abadi, tidak ada. Saya menjadi saksi dari banyak kasus, dan saya bersyukur bahwa saya boleh menemani mereka-mereka dengan segala kasusnya itu. Karena dari sana rupanya Tuhan mengajar saya bahwa ya, supaya saya sampaikan pada banyak orang, tetaplah bersyukur. Tetap bersyukur. Saudara-saudara yang terkasih, orang miskin ingin bahagia. Orang kaya juga ingin bahagia. Orang sehat ingin bahagia, orang sakit ingin bahagia. Dan saya jadi Romo juga ingin bahagia, dan sudah saya temukan di tengah dalam perjalanan hidup sebagai seorang pastor selama 34 tahun ini, saya sungguh menemukan banyak hal yang sangat membahagiakan. Lalu bagaimana bahagia menurut kitab suci? Tadi kita dengar, berbahagialah orang yang murah hatinya. Mengapa? Karena mereka akan beroleh kemurahan. Karena kita akan memperoleh kemurahan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Dari siapa? Dari Tuhan. Apa bentuknya? Macam-macam. Berbahagialah orang yang suci hatinya. Oh sebentar, yang soal kemurahan tadi.
Karena mereka akan beroleh kemurahan. Di tengah banyak kesulitan, selama 8 tahun saya membawa anak-anak Timor karena mereka stunting. Kalau sekarang orang di Jawa ribut dengan stunting, saya datang ke Pulau Timor, ke pelosok-pelosok, saya lihat stunting itu sudah begitu parah. Ada para ibu, kalau punya anak umur 13 tahun, perempuan, berat badannya 18 kilo, punya gambaran, kurus kering, karena mereka malnutrisi sejak dalam kandungan. Mengapa sejak dalam kandungan? Karena orang tuanya juga miskin. Maka Romo pastor yang di sana, di paroki Camplong namanya, ketika saya datang ke sana, beliau mengatakan ini, lihat Romo, banyak anak-anak kecil di sini. Oh ya bagus Romo, masa depan gereja bagus, banyak umat. Bukan, mereka stunting, mereka itu kecil bukan karena masih kecil, karena stunting. Lalu ketika Romo itu mengatakan itu, saya lihat, oh ya. Lalu Romo itu mengatakan gini, Romo Hudi, maukah Romo jadi malaikat kecil untuk mereka? Maksudnya apa Romo? Maksud saya, maukah Romo menolong mereka? Maksudnya apa? Romo bawa anak-anak dari sini, sekolahkan di Jawa, penuhi gizinya di Jawa. Sebab kalau mereka tetap di sini, mereka hanya akan menjadi bagian dari mata rantai kemiskinan yang tidak ada habisnya. Sejak itu, lalu saya bilang, waduh, kalau yang itu untuk jadi malaikat kecil saya belum bisa Romo. Tapi kalau jadi kunang-kunang, oke lah, oke lah, kecil, tapi ya, apa yang bisa saya lakukan? Dan dibalik semua peristiwa yang terjadi selama 8 tahun, justru ketika saya mencintai mereka, menyayangi mereka, menolong mereka, saya titipkan di banyak asrama-asrama milik suster, milik Romo, milik bruder, jumlahnya sekarang 240 sekian dengan yang sampai kuliah. Saya justru mengalami banyak pertolongan mukjizat yang luar biasa. Karena apa? Ternyata Tuhan punya cara sendiri untuk menolong mereka. 3 hari yang lalu saya di WA oleh staf saya, Romo, 3 hari ini kami butuh 17 juta. Terus saya bilang, ya suruh anak-anak berdoa. Berdoa mereka, dia berdoa. Tadi malam saya dapat sumbangan dari 3 orang, totalnya 20 juta. 20 juta. Nah, kan masih ada sisa 3 juta. No? Saya pikir, lumayan masih sisa untuk nafas panjang untuk itu. Tadi pagi, Romo, kami butuh uang 3 juta. Karena ada tunggakan SPP. Oh ya, jadi tidak jadi. Ya, tapi terus begitu bertahun-tahun. Dan saya bahagia. Karena apa? Karena saya boleh bermurah hati, dan ketika saya bisa bermurah hati, Tuhan mengirim orang untuk bermurah hati. Saya menangkap bahwa udahlah, lakukan tugasmu. Yang lain itu urusannya Tuhan. Jangan diambil alih. Kalau diambil alih urusannya Tuhan untuk mengabulkan, bisa masuk rumah sakit jiwa saya. Nah, dan terus seperti itu, dan berjalan dan indah. Maka kalau tadi saya katakan, ketika ada masalah, lihatlah bahwa mukjizat itu terjadi ketika kita punya masalah. Bapak Ibu yang terkasih, berbahagialah yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Ya, mereka akan melihat Allah. Masih ingat hari ini bacaannya Maria Magdalena. Semua murid hanya mengira dan percaya bahwa Yesus
bangkit. Tapi siapa yang ditemui dan omong-omong dengan Yesus yang sudah bangkit? Maria Magdalena. Ya, memang latar belakangnya kurang bagus hidupnya. Tetapi setelah dia bertemu Yesus, dia bertobat. Dan bagus kan, lebih baik menjadi bekas pelacur daripada bekas pendoa mungkin ya. Lebih baik menjadi bekas pendosa daripada menjadi bekas pendoa. Hanya selisih huruf 1, S, artinya sudah beda. Jadi kita semua itu orang-orang pendosa. Sak gereja itu orang pendosa semua. Sak romonya itu pendosa semua. Mungkin dosanya romonya lebih banyak daripada umatnya kok. Oh iya, saya punya analogi. Mas, siapa namamu? Johannes. Johannes jalan-jalan ke mall. Lalu di mall itu ketemu gadis cantik yang mungkin tipenya kurang sabaran karena baju belum jadi udah dibeli. Nah, ya, lalu Mas Johannes itu lihat gitu. Enggak masalah, asal mau tanya, kalau melihat cewek cantik apa Anda lalu merem? Lalu salam Maria penuh rahmat Tuhan setahun untuk silang di antara wanita. Begitu? Enggak, ya. Normal itu, ya. Tetapi menjadi tidak baik ketika melihat itu lalu Anda dulu bok gegere putih apalagi yang lainnya kan, lalu mulai membayang-bayangkan, itu dosa. Nah kalau yang gitu tuh Romo Hudi, ya normal, memang normal ya. Tapi ketika mulai ada pikiran-pikiran yang nyeleneh, mau memiliki, membayang-bayangkan, dosa enggak? Lebih besar dosa saya atau dosanya Mas Yohanes? Lebih besar dosa saya, saya tiap hari ngomongin orang baik, ya kita harus teguh beriman, hati-hati, ya, ngomong yang baik-baik. Ya, tapi kan selalu jadi munafik kan, karena saya ngomong baik tapi tidak melakukan yang baik. Dan dosa guru, dosa orang tua, dosa romo, dosa rohani, dosa pendeta itu dosa yang paling gampang dekat-dekat dengan mereka adalah dosa kemunafikan. Itu saya katakan di mana-mana. Dosa kemunafikan, dosa yang paling gampang terjadi pada pastor, guru, orang tua itu dosa kemunafikan. Maka sering saya katakan kalau guru itu dan orang tua kan selalu ngomong baik kepada anaknya. Dia bilangnya apa? Menasihati yang baik-baik toh. Tapi dia tidak jalani. Itu kan dalam istilah Jawa itu jarkoni. Iso ngajar ora iso nglakoni. Bisa mengajar, tidak bisa menjalani. Lalu, dan itu pastor juga bisa begitu. Tapi yang lebih parah itu pastor. Itu gajah dibelangkoni. Iso khotbah ora iso nglakoni. Itu dosa kemunafikan itu. Yang paling parah itu simbah dikeloni. Tahu artinya? Kurang kerjaan. Ya. Ngeloni simbah bau balsem. Nah, saya tunjukkan lagi. Jadi orang yang suci hatinya akan melihat Allah dalam tanda kutip. Akan begitu mudah untuk melihat Allah di mana? Pada orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang menderita, orang-orang yang miskin. Nah, berbahagialah yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Ya. Anda membawa damai enggak kepada orang lain? Kalau Anda kemanapun Anda pergi lalu di sana ada muncul
masalah, muncul kemanapun kita pergi lalu muncul masalah. Jadi seperti menjadi penyebab bagi masalah yang muncul. Ya tentu mereka bukan anak-anak Tuhan. Anak siapa? Anak-anaknya, tetangganya Tuhan. Jadi anak setan bikin kisruh gitu ya. Lalu saya kutip lagi satu dari kitab Mazmur bab 1 ayat 1 sampai 3. Sangat indah. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Indah sekali kalimat ini. Bertingkat. Kata bertingkat. Berbahagialah. Siapa yang berbahagia? Orang. Kita ini orang. Jadi teks ini mengatakan gini, berbahagialah orang. Orang yang bagaimana? Yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Tapi mungkin lebih tepat bukan nasihat. Orang berdosa kok ngasih nasihat. Ini lebih tepatnya begini. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut bujukan orang fasik. Bujukan. Yang tidak berdiri, tadi berjalan lalu tidak berdiri. Di jalan orang berdosa. Dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tidak berjalan, tidak berdiri, tidak duduk. Jadi dalam segala situasi itu orang-orang yang tidak masuk dalam lingkaran itu, orang itulah yang dikatakan bahagia. Berbahagialah. Lalu kalimat berikutnya begini. Nah, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Saya ini mau makan. Saya itu mau makan makanan apa saja. Saya mau. Yang tidak saya makan adalah makan teman sendiri. Itu yang saya tidak mau makan. Kan ada orang tidak mau makan ini, tapi tega makan rezeki temannya, jabatan temannya, istri temannya, dimakan itu. Nah, saudara, dikatakan tadi, yang kesukaannya ialah Tuhan. Saya itu mau makan segala, tidak masalah. Tetapi yang saya sukai, itu misalnya burung dara goreng. Ya, mengapa saya suka burung dara goreng? Soalnya saya tidak dapat darah, tidak boleh dapat darah. Darah goreng boleh. Ya, Romo kan tidak boleh untuk dapat darah. Nah, lalu jadi dan sayur-sayuran itu yang saya sukai. Nah, setahun ini saya banyak makan sayur, rebus, sambal dan sebagainya itu. Saya rutin begitu. Setahun ini saya turun 10 kilo. Tadinya 83, sekarang 73. Jadi turun 10. Dan enak di badan saya enak. Memang saya ada sakit-sakit juga, tapi ini saya barusan operasi hernia yang kedua kali. Ya, kalau pastor sakit itu yang datang besok itu umat itu banyak, sampai capek kan. Karena datang itu mesti ditanya loh, kok bisa toh Romo? Kok bisa sampai operasi hernia 2 kali? Kok bisa? Lama-lama saya capek juga kan. Terakhir saya jawab, karena sudah capek. Iya, aku operasi hernia 2 kali. Nah iya, kenapa Romo? Karena aku tidak dapat hernia, dapatnya hernia. Lalu selesai sudah. Ya. Supaya mereka tidak tanya-tanya saya lagi. Nah, jadi orang yang
kesukaannya ialah Taurat Tuhan, hukum Tuhan maksud saya. Orang seperti itulah yang akan bahagia, yang berpegang pada firman. Dan bukan hanya berpegang pada firman. Kalau berpegang pada firman, ini firman ini. Alkitab kita ini firman. Ya, kalau berpegang pada firman, banyak orang Katolik berpegang pada firman. Tetapi yang merenungkan bahwa jumlahnya akan menyusut. Ya. Yang kesukaannya ialah hukum Tuhan dan yang merenungkan itu siang dan malam. Saudara-saudara sekalian yang terkasih, ada gambaran seperti tadi itu, saya lanjutkan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Orang berhasil melakukan sesuatu, dia orang yang akan bahagia. Banyak orang yang saya lihat, banyak orang-orang mengalami kegagalan dalam hidup. Banyak sekali. Mengapa? Dan mereka tidak bahagia. Apa yang diperbuatnya, dilakukannya, gagal. Dan semua ada penyebabnya, tidak ada asap tanpa api. Semua asap ada titik apinya, semua masalah ada penyebabnya. Dan itu saya lihat pada banyak orang. Saya udah rajin doa, ini rajin ke gereja, kenapa kok hidup saya kok enggak damai, Romo? Susah terus. Saya biasanya mau mengajak mereka, ayo Pak, ayo Bu, kita refleksi bersama. Karena Tuhan pasti tidak pernah salah. Kita yang punya salah. Dan itu yang bisa menjadi penyebab mengapa kita kok tidak bahagia. Dari pengalaman-pengalaman yang terjadi bersama mereka, menemani mereka, saya melihat bahwa kebanyakan penyebab itu diri kita sendiri. Penyebab itu diri kita sendiri. Tetapi yang sering terjadi kemudian adalah bukannya memeriksa diri, tapi mencari kambing hitam. Dan yang paling gampang dikambing hitamkan adalah setan. Oh, ini ada kuasa gelap, ini ada, kenapa kok saya enggak pacaran kok selalu putus sampai sekarang saya umur sudah 29 kok belum dapat jodoh. Saya bilang, kamu cantik Mbak, saya bilang, Anda cantik, dan memang cantik, tetapi maaf, kayaknya saya ngomong-ngomong dengan Anda setengah jam ini rasanya tak lihat wajah Anda, maaf ya. Enggak apa Romo katakan, enggak apa. Gerak bibir Anda itu kok rasanya kamu itu judes ya. Lalu adiknya langsung spontan mengatakan, kayaknya iya ya Bu. Begitu itu. Lah kalau kamu meskipun kamu cantik tapi kamu judes, awal-awal enggak tahu. Cowok itu kan dilihat fisiknya. Tapi setelah pacaran 5 bulan melihat Anda judes, cerewet, bedet, ketus gitu ya. Kan mereka juga mikir, lah aku mati nom gitu. Meskipun Anda cantik. Saudara, berkat itu yang membuat kita bahagia. Berkat itu tidak selalu uang. Anda punya suami setia itu sudah berkat. Ya. Anda punya istri setia itu berkat. Disyukuri. Jangan malah cari yang lain. Ya. Saya dalam sehari kemarin ada 3 tamu. Yang 2 itu karena perselingkuhan. Ya. Yang 2 itu karena perselingkuhan. Dan tren ini naik sekarang ini, naik.
Dan itu bagian dari kesedihan saya. Anda kalau tanya pada saya, apa sih Romo yang membuat Romo sedih? Kalau saya menemukan kasus atau umatku ada yang tidak setia melanggar janji perkawinannya, itu saya sedih. Kalau melihat suami istri rukun, itu saya bahagia. Meskipun saya tidak menikah, saya bahagia karena melihat Anda yang seperti itu. Dan kebahagiaan itu sumber sejatinya ya tidak ada lain kecuali Tuhan. Sumber kebahagiaan yang sejati adalah Tuhan. Yang tidak sejati, yang palsu, ya pasti dari iblis. Nah, saudara-saudara terkasih, yang namanya kebahagiaan sejati tidak akan berhenti pada dia sendiri. Enggak. Kebahagiaan sejati yang sungguh kita terima dari Tuhan, kebahagiaan itu harus mengalir. Mengalir kemana? Kepada orang lain. Orang yang hanya bahagia tapi berhenti pada dirinya sendiri, dia tidak pernah membagikan itu kepada orang lain. Lalu dia bahagia sendiri, puas sendiri. Maaf kalau dalam bahasa yang agak keras. Orang yang bahagia sendiri dan mandek bahagia pada dirinya, itu seperti orang masturbasi rohani. Bahagia sendiri, tapi tidak dibagi, maka ini bukan bahagia sejati. Kita adalah anak-anak Tuhan, bagaimana kita supaya bahagia itu tidak berhenti pada diri sendiri, tapi kita bagikan. Anda bisa memberi air kepada orang lain kalau Anda punya air. Amin. Anda bisa beri uang kalau Anda punya uang. Anda bisa memberi makanan pada orang kalau Anda punya makanan. Tapi Anda tidak akan bisa memberikan uang pada orang kalau Anda tidak punya uang. Anda tidak bisa memberi makanan kalau Anda tidak punya makanan. Artinya apa? Hanya orang yang punya yang bisa memberi. Kalau Anda sungguh mengalami dan memiliki damai, kemanapun Anda pergi yang Anda bagikan adalah rasa damai. Kalau Anda tidak bahagia, tidak mungkin Anda bisa membahagiakan orang. Tidak mungkin. Maka Anda harus mempunyai damai, mengalami kebahagiaan, baru Anda bisa memberikan pada orang lain kebahagiaan. Dan itu mengalir. Lalu saya kaitkan ini kenapa? Saya mau kaitkan dengan ini. Terlebih misalnya begini, Anda sekarang ini cengbingnya kapan ya? Cengbingnya itu bulan ini ya? Ya. Saya sangat terharu karena saya ada satu umat di Probolinggo, itu intensi setiap hari misa harian itu dan mingguan, setiap hari itu intensi untuk keluarga, disebut namanya, dan sama tiap hari sama, dia memohonkan untuk kebahagiaan anggota keluarganya yang sudah meninggal. Dan menurut saya ini luar biasa. Biasanya orang kan bersyukur ini. Enggak, ini tiap hari dia itu mendoakan saudara-saudaranya, leluhurnya untuk bahagia dan dapat pengampunan di surga. Kalau Anda punya saudara yang mendoakan Anda tiap hari untuk diampuni dosanya, kira-kira Anda senang enggak gitu? Senang. Ya, tapi jangan sekarang kan gitu toh. Jangan sekarang masih pengen yang lain-lain gitu ya. Tapi bahwa seorang anak yang terus mendoakan begitu dan intensi misa, bagi saya itu luar biasa. Orang ini orang yang bahagia karena dia bahkan bisa membahagiakan keluarganya yang sudah meninggal. Dan itu mendoakan arwah itu menurut saya itu kaitannya dengan iman yang besar, iman yang kuat, dan terlebih lagi kasih yang besar. Bahwa yang sudah meninggal pun
dia ingat, dia doakan. Saya selama 1,5 tahun itu di Probolinggo, saya terus menyebutkan ini. Saya pikir-pikir, saya pastor aja enggak tiap hari saya ini. Saya mendoakan orang tua itu pada kelahirannya, pada kematiannya, dan juga ketika kita sepakat dengan adik-adik, ayo wis kita doakan Bapak. Saudara-saudara terkasih, Anda bisa mendapatkan kebahagiaan sejati, tapi bukti kebahagiaan sejati adalah tidak berhenti bahagia pada diri kita, tapi kita sungguh berbagi kebahagiaan itu dengan orang-orang sekitar kita. Dengan contoh-contoh yang sederhana. Saya mau beri kesaksian, bukan untuk pamer, enggak. Tiap pagi saya jalan ke susteran untuk misa, itu jalan kurang lebih 15 menit. Di pondok di sana itu banyak orang sekarang ini namanya usaha, tiap pagi jualan nasi kucing, sego kucing, terus nasi jinggo, pokoknya 5 ribuan. Saya beli 5 Bu, pada ibu ini saya beli 5, pada ibu yang lain lagi saya beli 5, jadi 10. Lalu saya beli jalan, lalu saya berhenti ke para tukang becak. Saya kasih, Pak, nggih sarapan nggih. Mereka enggak tahu saya. Tapi rupanya lama-lama dititeni. Kok waktu berjalan saya keluar dari gereja atau berjalan di pinggir jalan itu, dari seberang jalan itu ada tukang becak duduk gitu ya. Terus dia lihat saya, terus saya gini, halo Romo, gitu. Dan setelah kurang lebih 1,5 tahun ini, betapa saya merasa melihat wajah mereka ramah pada saya, sungguh bahagia. Ya, yang saya tanam adalah kasih, maka saya yakin buahnya kasih. Kalau yang kita tanam semangka berbuah durian, mesti khayal itu. Ya. Hanya dengan uang 5.000. Kadang-kadang kalau saya tergesa-gesa, saya tidak bisa sempat itu, saya bilang, Bu, aku beli 5, tolong kasihkan ke tukang becak yang lewat. Terus di tempat lain lagi, saya pesan begitu. Jadi saya tidak usah membagikannya. Dan saya percaya mereka membagikannya. Betapa untuk bahagia itu sederhana. Mereka senyum, mereka ibu-ibu itu orang-orang Madura yang jilbaban yang jualan itu. Mereka kalau saya lewat dan tidak mampir gitu, mereka mengatakan, dia sapa, selamat pagi Romo, enggak titip. Ya Bu, gantian dengan yang lain, kan saya harus juga orang lain ya kan. Tapi terus begitu. Dan senyuman mereka itu membahagiakan saya. Ada teman-teman bertanya, Romo, apa Romo menerima tamu sehari sampai 10, 9 begitu? Apa Romo tidak khawatir? Orang-orang yang datang kan orang-orang susah. Orang susah itu auranya membawa aura negatif, bukan positif. Ya, saya sadar itu. Apa itu tidak pindah ke Romo? Ya, bisa saja. Tapi saya yakin Tuhan berikan rahmat yang cukup. Tapi selain itu, saya itu kalau tamu datang, wajahnya muram dan bahasa klasik itu keluar. Maaf Romo, mau mengganggu. Ya, silakan duduk. Setelah mau pulang, mereka juga begitu. Ya Romo, terima kasih, sudah tersenyum. Terima kasih, maaf Romo telah mengganggu. Memang, Anda mengganggu saya. Aku bilang gitu. Tapi enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Karena itu sudah tugasku. Nah, pada pertemuan yang dulu saya katakan begini tuh. Yang setahun yang lalu ya kurang lebih di sini. Di gedung yang satunya itu. Dia bilang, waktu saya katakan, ya, enggak apa-apa mengganggu. Karena orang kalau enggak mau diganggu oleh umatnya jangan jadi Romo.
Kalau orang tidak mau direpoti oleh anaknya, jangan punya anak. Kalau orang tidak mau diganggu oleh pasangannya, jangan menikah. Ikut anggota saya, anggota Kejora. Kelompok jomblo gembira. Nah, dan itu bagian dari hidup saya. Ya sudah, jadi ketika mereka masuk membawa aura negatif, mereka pulang dengan tersenyum, itu aura positifnya juga muncul, saya juga dapat. Nah, apa yang coba saya lakukan secara sederhana itu ternyata sangat membahagiakan saya, sangat. Dan dengan menolong orang-orang dan menolong anak-anak, saya ketemu dengan orang-orang yang baik. Ada satu yang berkali-kali dan dulu juga pernah saya katakan, pepatah Cina, burung yang sejenis akan bertengger pada dahan yang sama. Tidak ada burung pipit satu dahan dengan burung gagak, dimakan dia. Burung gagak ya dengan burung gagak, burung pipit dengan burung pipit. Kalau kita baik hati pada orang, kita akan bertemu dengan orang baik hati yang lain. Dan itu selama ini yang lalu menjadi kita ini tukar tambah untuk kebahagiaan. Dan saya bertemu dengan banyak orang baik karena saya percaya kalau kita mau jadi orang baik akan bertemu dengan orang baik dan akan saling menolong sebagai orang baik. Saudara-saudariku yang terkasih, ketika Anda datang ke sini, saya tidak tahu sebulan sekali ya atau seminggu sekali. Wah, luar biasa. Ya. Luar biasa. Kalau ketika Anda datang ke sini untuk berdoa bersama, bernyanyi bersama, saya yakin apa yang Anda dapatkan adalah kebahagiaan. Ya, amin. Ya, tapi tolong jangan berhenti pada diri sendiri. Supaya apa? Kebahagiaan Anda dirasakan banyak orang lain dan kebahagiaan kita juga bertambah dari orang lain. Bahagia itu sederhana, sangat sederhana. Bahagia itu sangat sederhana dan ketika kita bisa membahagiakan orang lain, itu dihitung sebagai perbuatan baik, perbuatan kasih. Dan 1 Petrus dalam suratnya mengatakan apa? Kasih itu menutupi banyak dosa. Kasih itu menutupi banyak dosa. Dan banyak orang-orang kudus di masa lalu. Dan saya percaya kalau kita mulai dengan kasih di zaman ini, Anda akan menambah jumlah orang-orang kudus. Karena banyak orang kudus di gereja Katolik, tapi sebenarnya lebih banyak orang kudus yang tidak tercatat. Dan itu adalah Anda di zaman ini. Santo Santa, kekudusan tidak berhenti di masa lalu. Mari kita mulai sama seperti dikatakan oleh Santo Yohanes Maria Vianney. Yang mengatakan apa? Banyak orang kudus itu tidak mulai dengan kekudusan. Tetapi mereka mengakhirinya dengan kebaikan. Mari kita berikan yang terbaik. Mari kita membahagiakan Tuhan dan membahagiakan manusia. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan yang makasih, kami bersyukur kepadamu untuk kesempatan yang indah ini, boleh bertemu dengan anak-anak Tuhan. Kami percaya ini pasti bukan sebuah kebetulan, melainkan bagian dari rencana indah Tuhan, agar kami dari hari ke hari makin bahagia, dan dari hari ke hari makin bisa membahagiakan banyak orang lain. Kami percaya Engkau yang Maha Baiklah yang membuat kami baik. Kami percaya Engkaulah yang Maha Cinta membuat kami makin memiliki cinta dan membagikan cinta. Tolong Tuhan, tambahkan rahmat, iman, harapan, dan kasih untuk kami.
agar kami semua bertumbuh dalam iman, berkembang dalam kasih, teguh dalam pengharapan. Peliharalah kami ya Tuhan seperti biji mata, dan mampukan kami untuk perbuatan baik, perbuatan kasih kepada sesama kami, suami, istri, dan anak-anak, karyawan, tetangga, dan umat yang sungguh-sungguh Tuhan pertemukan dengan kami. Biarlah ya Tuhan, hanya apa yang baik, apa yang benar, apa yang bawa damai sejahtera dan bahagia bagi semua orang yang akan terjadi dalam hidup kami pribadi, dalam kehidupan keluarga kami, dan dalam kehidupan kami bersama sesama kami. Biarlah kami mengalami kebahagiaan-Mu, memiliki kebahagiaan dari Engkau, dan membagikannya kepada sesama kami. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Baik Bapak Ibu yang terkasih, mari kita memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di Bindoman ini. Kita berikan dengan penuh sukacita untuk melayani pekerjaan Tuhan. Persembahkan bagimu Yesus yang terbaik dan terindah. Segala apa yang ku miliki itu semua anugerah-Mu. Terimalah persembahan ini dengan tulus hati dan dengan hati bersyukur. Terimalah Tuhan persembahan ini, segala puji hormat bagi-Mu. Terimalah Tuhan persembahan ini dengan tulus hati dan dengan hati bersyukur. Terimalah Tuhan persembahan ini, segala puji hormat bagi-Mu. Segala puji hormat, segala puji hormat bagi-Mu, segala puji dan hormat, segala puji hormat bagi-Mu. Saya persilahkan untuk pengumuman dengan Ibu Sisil. Shalom Romo Hudiono, terima kasih atas pengajarannya hari ini. Shalom Suster, Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Berikut untuk pengumuman komunitas Bunda Kudus dalam pekan ini. Pengumuman yang pertama, Bindoman akan mengadakan libur Hari Raya Idul Fitri selama 2 minggu, yaitu pada tanggal 9 dan 16 April 2024. Pengumuman yang kedua, Bindoman akan aktif kembali pada Selasa 23 April 2024. Seperti biasa, pukul 10 pagi kita akan belajar bersama dengan Romo Atri Budi Utomo yang sering kita kenal dengan Romo Didi, dengan tema Indahnya Kesabaran. Dan di tempat ini,
yaitu di Aula Maria, lantai 1, Gereja HKY. Kursus Alkitab di Everboom akan diadakan pada hari Kamis ini, tanggal 4 April, seperti biasa pukul 10 pagi secara Zoom yang akan dibawakan oleh Pater Robi Wawor, OFM, dengan tema Kitab Mazmur, Buku Doa, dan Pujian. Latihan Kur Bunda Kudus diadakan setiap hari Senin dan Kamis pukul 10 pagi sampai jam 12 siang waktu Indonesia Barat. Bila ibu-ibu atau saudari-saudari yang berminat bisa bergabung dalam pelayanan Kur Bunda Kudus ini dan bisa menghubungi Ibu Lili di nomor 081 75 66 668. Bunda Kudus memiliki beberapa media sosial seperti YouTube, Facebook, Instagram, dan juga Telegram dengan nama Bunda Kudus yang memberitakan informasi tentang berbagai kegiatan di Bindoman, di Everboom, ataupun Kur Bunda Kudus. Atau juga dapat menghubungi Sekretariat Bunda Kudus melalui nomor WA 085 784 689 521. Dan bila Bapak Ibu ingin mendengarkan kembali siaran ulang acara Bindoman, silakan mengunjungi channel YouTube kami dengan nama Bunda Kudus. Pengumuman yang terakhir, bila Bapak Ibu bergerak untuk mendukung pelayanan kami di Bindoman, dapat menyalurkan persembahan kasih dengan mentransfer ke rekening BCA nomor 464 567 5674 atas nama Erni Istiawan atau Setiawati Mulyo. Terima kasih, sekian pengumuman. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih untuk pengumumannya. Ya, sekarang saya mau mengundang Bapak Ibu yang telah berulang tahun di bulan Maret. Saya undang untuk maju ke depan. Ada yang berulang tahun di bulan Maret? Wah, itu sampai ditangkap itu. Ayo, silakan. Ya, dan juga yang pertama kali hadir di Bunda Kudus ada? Yang pertama kali hadir? Baik, yang pertama kali hadir. Wah, luar biasa. Selamat bergabung, sis. Oke. Wah, banyak sekali yang berulang tahun. Luar biasa ya. Wah, berulang tahun. Apa pertama kali hadir? Berulang tahun. Oh ya, di sini aja geser. Nah, jadi sini ya. Ya, silakan. Boleh bergeser lagi? Geser lagi? Bergeser lagi? Ya. Ya, supaya kelihatan ya semua nih. Nah, tertangkap dulu. Ya, luar biasa, ada banyak teman kita yang berulang tahun di bulan Maret. Romo, saya mohon doanya untuk teman-teman yang berulang tahun di bulan Maret, Romo. Ya, ulang tahun. Ya, ini yang berulang tahun, Romo. Dan ini pertama kali datang. Ya, silakan. Baik, mari kita doakan bersama, karena doa banyak orang lebih besar kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhanku dan Allahku, kami berbahagia boleh hadir, boleh bertemu, dan sekarang kami juga ikut bahagia dengan anak-anak Tuhan yang merayakan ulang tahunnya dan kehadirannya di tempat ini. Kami percaya ya Tuhan, hidup mati rezeki
berkat dan kehidupan. Kami percaya bahwa Tuhan mengaturnya, menyelenggarakannya bagi mereka dan bagi kami semua. Atas nama-Mu ya Allah, kami ulurkan tangan ini. Biarlah tangan-Mu yang kudus dari surga yang menjamah dan memberkati mereka ini. Bukakanlah jalan-jalan berkat bagi mereka. Berikan mereka kesehatan jasmani dan rohani. Berkati pekerjaan-pekerjaan mereka. Berkati rencana-rencana mereka. Berkati keluarga-keluarga mereka dan keluarga kami semua. Kami percaya Tuhan, Engkau yang maha baik merencanakan yang baik bagi anak-anak Tuhan ini yang lahir di bulan Maret. Kami percaya bahwa apa yang mereka jalani hari ini dengan segala suka dukanya adalah menjalankan apa yang Engkau berikan pada mereka agar mereka bahagia. Bahagiakanlah mereka ya Tuhan, sama seperti Engkau membahagiakan kami dan semua orang karena Engkau maha baik. Jamah mereka yang sakit, sembuhkan dan berikan mukjizat-mukjizat yang mereka butuhkan untuk makin meneguhkan iman dan hidup mereka. Bebaskan mereka dari segala kuasa kegelapan dan maksud jahat siapapun. Berikan kepada mereka roh kebijaksanaan, agar mereka bijaksana di dalam berpikir, bijaksana di dalam berkata-kata, bijaksana di dalam bertindak, bijaksana dalam menjalani hari-hari hidup mereka bersama Engkau. Dengan izin Allah, dengan kuasa Tuhan Yesus Kristus, aku menjamah dan memberkati saudara-saudari. Kuasa Tuhan terjadi saat ini, demikianlah kenyataannya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat ulang tahun. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Terima kasih juga bagi yang pertama kali bergabung. Silakan datang lagi nanti hari Selasa ya. Tuhan Yesus memberkati Anda semuanya. Amin. Mohon doa penutup. Baiklah, Ibu-ibu yang terkasih, mari kita tutup dengan doa. Kita akan mengakhiri, kami harap Anda berdiri untuk menerima berkat dari Romo Hudiono. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang makasih, terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami di tempat ini. Segala apa yang boleh kami jalani bersama hari ini sungguh membuat kami makin bersyukur kepadamu, karena Engkau yang maha baik mengumpulkan kami untuk menjadi orang-orang baik dalam hidup. Berkatilah ya Tuhan diri mereka masing-masing. Berkatilah keluarga, berkatilah pekerjaan dan usaha-usahanya, berkatilah rencana-rencana baiknya, berkatilah anak-anaknya, berkatilah agar hidup mereka menjadi berkat. Bahagiakanlah agar mereka mampu membawa kebahagiaan bagi setiap orang yang mereka jumpai.
Lindungi mereka, jadikan mereka anak-anak Tuhan yang bahagia. Jadikan mereka anak-anak Tuhan yang setia, dan jadikan mereka tanda berkat bagi sesama dari Engkau sendiri, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Terima kasih Romo. Ya, kita adalah anak-anak Tuhan yang berbahagia, karena itu kita mau bersukacita, ya. Kita sudah menerima sukacita dari surga di dalam kehidupan kita, di dalam hati kita masing-masing. Mari kita nyanyikan dengan penuh sukacita.